kita mau deliver yang kita tahu gitu ke anak-anak sejak muda gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita aja yang telat terimanya gitu ya, bisa bikin something gitu ya. Gimana kalau misalkan anak-anak muda yang udah dari kecil dikasih tahu gitu ya, udah punya imajinasi tentunya, kreativitas yang mereka tinggi, bikin di masa depan gitu. Tentunya mungkin mereka bisa jadi the next Elon Musk. Hai, ini Gian, and welcome to Build and Blue. Di episode ini, kita angkat cerita Marcel Saputra, seorang computer engineer yang punya mimpi Indonesia bisa cetak banyak Tony Stark di masa depan. Inovator-inovator dalam negeri yang bisa ngubah dunia lewat teknologi. Dan ini cerita dia usahakan mimpi ini lewat bisnis yang dia bangun, Cake, kit mainan edukasi elektronik dan robotik buat anak-anak. Time to dive into his story. Marcel ini salah satu mahasiswa terbaik jurusan teknik komputer di BINUS. Dan dengan ini, seorang seperti Marcel bisa kerja di perusahaan mana aja, di perusahaan teknologi yang top, or anywhere. Tapi Marcel beda. Marcel punya visi. Marcel punya cita-cita untuk menyiapkan Indonesia dan generasi mudanya dengan tren industri di masa depan. Industri 4.0 atau bahkan industri 5.0. Mulai dari proyek sambil kuliah, Marcel bisa bawa Cake sampai dapat pendanaan, ngepaten produknya, dan masukin ke beberapa sekolah dengan kerjasama untuk program-program edukasi teknologi. Tapi tentunya, nggak semua lancar dalam nyari market dalam bisnis ini. Penuh tantangan dan pelajaran. Mungkin kita juga sering baca atau dengar tentang susahnya untuk membangun bisnis yang fokusnya ke edukasi. Nggak gampang untuk bangun perusahaan edtech. Dan dari ceritanya Marcel, kita akan belajar tentang highs and lows perjalanannya dalam membangun Cake. Dan perspektifnya Marcel unik, seorang yang passionate sekali tentang computer engineering, robotics, electronics, dan hardware. Dan actually mencoba untuk membangun usaha untuk memberi impact di bidang ini. Di conversation ini, dia akan cerita kenapa penting untuk Indonesia nggak ketinggalan dalam aspek industri robotik dan hardware. Dan pelajaran praktikal dari perjalanannya Marcel memasar produk dan membangun bisnis yang beredukasi. Mulainya dan motivasinya dari mana, nyari fundingnya dari mana, urusin administrasi bagaimana, dan pentingnya untuk mendefinisi customer yang tepat. Jadi Cake ini sebenarnya platform belajar elektronik gitu. Jadi kita pengen berdampak buat Indonesia dari sisi anak muda gitu, melalui teknologi. Buat teknologi udah terlalu terlambat kalau kita mulai dari orang-orang tua gitu. Maka dari itu kita kenapa menyasar generasi muda. Kayak Amerika gitu, Jepang atau Jerman maju karena teknologi-teknologi mereka gitu. Or China gitu yang paling kelihatannya. Nah, maka dari itu kenapa jadi Cake ini diciptakan gitu buat mendorong itu sih. Jadi kita mau mensupport generasi-generasi muda yang ada sekarang ini melek akan teknologi gitu. Lihat loh gitu, kalau teknologi ini penting dan mungkin future-nya kita gitu. Biar jadi Indonesia bisa jadi negara maju. Mungkin kita perlu berterima kasih sama Iron Man yang udah jadi inspirasi Marcel buat masuk ke dunia komputer ini. Nggak puas sama yang ada di layar aja, Marcel jauh tertarik dengan sesuatu yang nyata dan ada actionnya. Mungkin itu alasan kenapa Iron Man yang akhirnya jadi inspirasi Marcel, bukan Jarvis-nya aja. Why do you love computer engineering so much, Marcel? Basicnya sebenarnya dari kecil sih. Jadi waktu kecil suka banget bongkar-bongkar. Kalau misalnya ada barang elektronik rusak, or misalkan ada spare part gitu, itu suka banget sih, kayak bongkar-bongkar. Coba-coba atik apa sih yang bisa dibenerin gitu, walaupun waktu kecil nggak bisa benerin ya. Nah, waktu
ada masuk komputer gitu pertama kali itu di SMP mungkin di aku ya. Nah itu suka banget gitu sama komputer sih. Jadi tentang waktu cara misalkan bikin komputer saling komunikasi, or maybe itu waktu itu buat game sih lebih tepatnya gitu kan. Gimana caranya nge-game gitu, atau misalnya install komputer OS sendiri pun waktu itu aku di SMP kayaknya gitu. Wow. Jadi udah gitu. Terus modif komputer gitu. Itu waktu di SMP juga gitu. Jadi emang udah interest banget. Lalu di SMA ini udah mulai tuh ada ketertarikan sama robotik gitu. Akhirnya masuk ke BINUS dan masuk jurusan yang sangat bisa dibilang mirip sama hobiku itu adalah computer engineering gitu. Karena di sana bukan cuma belajar software, tapi kita juga ada belajar hardware-nya. Khususnya robotik ya waktu itu. Dulu cita-citanya pengen bikin teknologi Iron Man gitu. Ini emang lucu sih, tapi emang terinspirasi dari Iron Man gitu. Emang terinspirasi dari Iron Man gitu. Setiap aku ke kuliah pun kalau aku ngomong dari Iron Man ketawa sih biasanya semuanya gitu ya. Tapi emang benernya itu karena film Iron Man gitu ya. Ngelihat Iron Man, so terus kenal sama komputer juga. Jadi bukan cuma pengen software gitu, tapi pengen ada yang bentuk nyatanya gitu. Jadi emang dari kecil kamu emang curious banget ya sama elektronik dan emang suka matematika. Itu pas kecil, itu kamu pas bongkar elektronik kayak gitu emang bisa benerin sendiri atau dibantu siapa? Kakak, adek, atau orang tua atau gimana? Atau temen? Nah ini sebenarnya mungkin pengaruh papa ya gitu. Jadi papaku ini menurutku multi talent. Jadi ada apapun di rumah bisa dibenerin gitu. Nah itu yang bikin inspirasi, mungkin jadi tertarik gitu, ikutan coba gitu. Biasanya kalau misalnya aku habis bongkar-bongkar dan gak beres ya serahin ke papa gitu. Tapi pertama-tama biasa kalau ada rusak apa-apa aku coba benerin dulu sendiri gitu. Mungkin buat waktu kecil sih yang susah-susah gak bisa ya gitu. Tapi kalau misalkan dulu kan suka main PS ya. Nah kayak stick PS gitu masih bisa gitu benerin sendiri karena masih simple. Tapi kalau udah yang advance kayak TV, oven gitu udah nggak bisa. Dan dulu fun fact-nya ini pernah benerin pompa air. Dan itu pertama kali kesetrum 220 volt. Ya ampun. Kita semua udah familiar soal software engineering, belajar coding, dan programming. Apalagi di era startup saat ini, rasanya semua orang lagi pengen jadi software engineer kiri kanan. Tapi yang perlu diingat, tren industri yang mendatang nggak cuma soal software engineering. Hardware engineering juga masuk di dalamnya. Lihat perusahaan terbesar di dunia sekarang, Nvidia. Fokus mereka di hardware, chip, CPU, processing, semua super powered by AI. Intinya, kita nggak bisa ninggalin aspek hardware dalam teknologi dan pengembangan masa depan. Tapi sayangnya, di Indonesia, kesadaran tentang hal itu masih minim. Tercermin dari rasio yang terlampau jauh antara jumlah mahasiswa teknik komputer dan ilmu komputer. Sadly sampai sekarang dominannya itu tetap ke software engineer. Perbandingannya jauh banget sih di BINUS gitu ya. 3.000 banding 60. Hah? Iya. Sejomplang itu ya? Iya gitu, jomplang banget gitu. Jadi belum tahu, banyak yang tahu about computer engineering gitu sebenarnya. Pertama sih mungkin lebih ke job opportunity-nya gitu, yang aku lihat sih di Indonesia ini. Kalau job opportunity itu buat hardware itu sangat kurang gitu. Itu terbukti dari banyak lulusan computer engineering malah jadi software gitu kerjanya. Nggak ke hardware. Itu jarang banget yang ke hardware justru. Itu sih pertama, job opportunity-nya di Indonesia masih sedikit. Yang kedua mungkin awareness-nya masyarakat sih gitu. Jadi masyarakat belum pada tahu gitu, atau anak-anak SMA belum pada tahu tentang jurusan komputer engineering ini gitu. Biasanya kan mahasiswa ini siswa-siswa SMA ini belum tahu gitu kan buat jadi ini harus masuknya kemana gitu. Banyak yang salah jurusan misalnya gitu ya. Misalnya mereka pengen bikinnya robotik tapi masuknya malah ke computer science gitu. Itu ya kadang-kadang masih miskom juga di sana. Dan yang ketiga ini mungkin interestnya anak-anak muda gitu. Masih sangat dikit banget sama tentang teknologi. Maksudnya bukan teknologi ini ya, gamblang kayak sosmed atau apa, tapi
teknologi yang berkaitan dengan robotik gitu, or misalkan kita bilangnya misalnya automation, itu masih minim banget sih interest mereka terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya teknologi bicaranya umumnya tuh bicara tentang software. Jadi masih minim banget interestnya ke hardware. Tapi, persoalan minat ini bukan jadi root cause minimnya kesadaran soal pentingnya hardware dalam aspek teknologi. Secara umum, Indonesia emang cenderung tertinggal dalam hal ini. Mulai dari aspek edukasi atau knowledge soal bidangnya, dan juga isu bahwa resource hardware emang masih kurang. Jadi kita apa-apa impor. Dari Tiongkok, Jerman, Jepang, dan negara-negara lainnya. Melihat persoalan ini, Marcel hadir mengakomodir gap awareness dan knowledge ini lewat edukasi dengan Cake. Marcel sadar kalau Indonesia tuh bukan cuma butuh orang-orang yang bisa nyelesain logika programming atau math and science. Itu hal-hal penting, tapi selain itu Indonesia juga butuh orang-orang yang berani kotor-kotoran dengan alat elektronik, kabel, sirkuit, dan chip. Cake lahir dari proposal yang Marcel ajuin di program insentif yang diselenggarain oleh Ristek Dikti di tahun 2019. Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari perguruan tinggi atau CPPBT. Maju sendiri dan puji Tuhannya itu dapat grant-nya, gitu, dapat hibahnya. Itu unexpected juga sih. Jadi dapat hibahnya, akhirnya develop di sana. Awalnya kan kita ngajuin proposal gitu. Jadi kita udah tentuin target apa gitu, action plan-nya apa gitu. Dan waktu itu aku target pertamanya itu adalah pasti mengaplikasikan si komponen si development kit yang aku buat ke sekolah-sekolah gitu. Dan waktu itu diolah juga sih sama tim CPBT-nya gitu. Jadi ada pembinaan mentoringnya juga. So kita udah dituntun gitu, harus stepnya apa aja gitu. Apa step kita yang salah gitu. Dan step yang pertama aku buat tentunya produksi massal gitu ya, tentang development kitnya. Habis produksi massal baru kita distribusi. Waktu itu 6 sekolah yang kita datangin dan kita juga ambil data di sana gitu. Setelah kita distribusi, ternyata menurutku antusiasnya anak-anak or guru-guru gitu sangat bagus gitu sebenarnya. Responnya sangat yes banget mereka gitu sama teknologi ini. Dari sana dapat insight banyak kalau sebenarnya ini proven gitu, bisnisnya proven gitu, bisa jalan, bisa marketnya besar juga waktu itu, dan bagus banget buat kita gitu, buat impact-nya ke anak-anak juga gitu. Maka dari itu, aku yakin sih waktu itu Cake ini salah satu terobosan baru. Cuma ya itu waktu itu sayangnya itu setelah program beres, mungkin karena aku background-nya waktu itu cuma sebagai engineer gitu, jadi nggak ngerti about business, about how to manage the grant gitu ya. Itu yang sangat disayangkan sih. Jadi hasilnya tidak terlalu maksimal, tapi di sana dapat insight yang a lot of insight gitu, dari pasar, dari segi bisnisnya juga dapat insight banget di sana. Marcel ngaku kalau ada hal-hal yang belum dimaksimalin saat dia ikut program tersebut. Tapi Marcel dapat banyak insight soal bisnis, user experience, and sales. Marcel belajar walaupun sasaran produknya adalah anak-anak, tapi yang sebenarnya harus diambil hatinya dulu adalah orang tua dan sekolahnya. Dia sadar bahwa untuk ngeyakinin orang tua dan juga sekolahnya adalah kunci supaya dia bisa ngejalanin misinya untuk mengedukasi anak-anak soal elektronik dan robotik. Karena sasaranku dan target sekolahnya itu middle to high gitu, dan kalau bisa dibilang tuh ada peringkatnya itu A sampai A+ gitu ya. Karena kenapa? Karena kita butuh yang ada punya komputer atau udah fasih akan komputer gitu. Nah, maka dari itu challenge-nya adalah mereka kebanyakan adalah swasta. Gitu, swasta. Dan karena swasta gitu ya, so prinsip itu yayasan gitu ya. Jadi kita kalau ngajuin proposal gitu ya, mereka tuh harus ajuin budgetingnya itu di awal semester gitu. Itu yang lumayan jadi challenge juga gitu. Jadi dan decision maker-nya itu bukan di pas sekolah. Tapi pertama ini yang baru aku tahu juga, decision pengaruhnya itu ada di orang tua murid. Gitu.
Jadi kita tuh harus nge-influence orang tua muridnya buat ngedorong yayasan gitu. Biar ada pelajaran ini kayak gitu. Jadi walaupun final decision-nya di ketua yayasan, tapi tetap influencer-nya itu adalah orang tua muridnya. Dan mungkin challenge-challenge yang beratnya yang kita alami ini karena kita belum punya nama gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya sekolah-sekolah bergengsi itu belum kurang dipandang gitu. Makanya itu kenapa waktu itu Binus digandeng gitu. Nah, untuk membackup Cake juga. Dan menurutku cara terjitu adalah offer dulu workshop gratis. Gitu. Oke. Jadi kita offer dulu workshop gratis ke sekolah-sekolahnya. Setelah itu kita bagiin flyer ke anak-anaknya. Orang misalkan waktu jemput sekolah nih, nah kita influence di sana. Atau juga misalkan kita ngadain bukan technical meeting ya, apa ya, kayak kalau sekolah itu ada family, ada kumpul-kumpul orang tua gitu ya, buat meeting sama sekolahnya. Nah biasanya kita bisa datang tuh, kita bisa propose, kita mau presentasi 10 menit gitu ya ke orang tuanya. Itu bisa juga, yang mungkin bisa bikin mereka yakin gitu ya, menurutku adalah bukti nyatanya gitu apa gitu. Nah itu harus, makanya kita harus bimbing anaknya buat ciptain something yang berimpact gitu misalkan. Itu yang bakal jadi proven banget buat mereka si orang tua murid gitu ya. Karena sebenarnya orang tua murid itu pengen anaknya bisa coding gitu. Kalau yang aku di pasar lihat ya, banyak yang ngomong, ya ini bagus nih gitu. Aku pengen anaknya bisa coding gitu. Tapi mungkin challenge-nya itu waktu itu mereka belum tahu mungkin dari segi cost-nya gitu ya. Karena waktu itu masih cukup mahal gitu. Dan mungkin guru yang kompeten yang kurang waktu itu. Dari sana sih, jadi challenge yang buat mereka itu mungkin buat cost-nya nggak, karena sekolah gua tadi ya middle to high, jadi nggak terlalu masalah bagi mereka. Tapi mungkin channeling mereka yang belum tahu kemana sih kalau misalnya mau belajar ini gitu waktu itu. Nah sebenarnya waktu itu banyak juga tuh yang minta private jadinya, jadi kayak course private gitu untuk kitanya. Itu juga lumayan menurutku, feedbacknya banyak yang kayak gitu. Hal lain yang juga dipelajari Marcel saat dia ngebangun Cake adalah pentingnya hak paten dan haki untuk produknya. Satu hal yang mungkin kita jarang dengar sebagai tips ketika bangun sesuatu, tapi sebenarnya vital untuk dilakuin. Kalau di hukum legal ini ada dua sih yang kita lakuin, paten dan haki. Jadi gak semuanya kita patenin gitu, tapi yang lumrah ini adalah dihakikan gitu, hak ciptakan gitu. Kalau paten kita kayak misalkan desain kita baru kita patenkan gitu, or merek dan lain-lain baru kita patenkan. Tapi kalau misalkan kayak pedoman gitu, or coding gitu, itu nggak bisa dipatenkan sih gitu. Kalau bicara tentang coding, beda satu huruf pun udah bisa hak cipta baru gitu. Maka dari itu nggak bisa kita patenkan kalau misalnya terkait dengan coding or pedoman gitu. Maka dari itu yang lain itu dihakikan, dihak ciptakan. Kenapa itu jadi penting gitu? Pertama, untuk melindungi kita juga sih gitu ya. Jangan sampai kita udah bikin invention gitu, udah bikin hal sesuatu yang baru, ternyata di copy paste dengan mudahnya dengan kompetitor gitu, pesaing. Karena aku di Binus juga gitu ya, jadi udah dapat insight itu banyak banget gitu. Jadi udah dikasih tahu sama legalnya, sama dosen-dosen gitu ya. Kalau haki dan paten ini penting gitu sebelum kamu launching. Nah itu mungkin jadi lumrah juga di dunia teknologi. Kalau misalkan belum dipatenkan, banyak yang copy, banyak yang launching duluan bahkan. Itu yang bakal jadi sedih banget sih kalau misalnya kita udah nemuin something, penemunya gitu ya, tapi kita nggak patenkan, diduplikasi dengan mudahnya gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu sebagai businessman gitu ya tentunya. Marcel udah ngerasain berbagai tantangan dalam ngebangun Cake. Dihadapin sama isu awareness soal hardware engineering yang masih minim, sekolah dan orang tua anak yang enggak mudah untuk diyakinin, sampai persoalan yang lebih makro, Indonesia belum siap. Tapi meskipun begitu, Marcel tetap gigih ngejalanin Cake. Semua karena visinya dan determination untuk memberi impact di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang profit, ya tentu Cake ini nggak terlalu profit gitu ya. Kalau dibandingkan dengan industri lain ya tentu, bisnis lain maksudnya, tentu lebih profit yang lain gitu. Tapi kembali lagi sih ke visi diri sendiri juga gitu. Dan teman-teman yang lain gitu ya. Kalau kita ini pengen berimpact sih gitu ya, berkontribusi buat Indonesia ini. Dan karena background kita engineer gitu dulunya.
So ya kita mau deliver yang kita tahu gitu ke anak-anak sejak muda gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita aja yang telat terimanya gitu ya, bisa bikin something gitu ya. Gimana kalau misalkan anak-anak muda yang udah dari kecil dikasih tahu gitu ya, udah punya imajinasi tentunya, kreativitas yang mereka tinggi, bikin di masa depan gitu. Tentunya mungkin mereka bisa jadi the next Elon Musk gitu. Maka dari itu selain visi misi pribadi juga gitu, apa yang berimpact buat bangsa melalui teknologi, tentunya ini kayak kontribusi kita banget sih gitu. Sebagai warga negara ya kita bisa kontribusinya ini. Namun terlepas dari itu semua, Marcel juga sadar kalau dia nggak bisa bergerak sendiri. Kolaborasi antar elemen jadi kunci untuk memajukan edukasi STEM khususnya di aspek hardware engineering di Indonesia untuk ngewujudin visi Indonesia yang siap dengan tren industri di masa depan. Masih banyak PR yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa bersaing di dunia industri 4.0 dan 5.0, terutama dalam aspek pendidikan. Dari pemerintah, sekolahnya, gurunya bahkan, atau dari yang supplier buat development kitnya, materinya itu perlu kontribusi semua. Tapi buat sekarang sih, buat ke nasional sebenarnya pengen banget gitu ya, pengen ke sekolah-sekolah negeri gitu ya. Tapi challenge-nya ini di luar kemampuan kita sih gitu ya. Pertama dari segi birokrasinya gitu. Kalau ke pemerintahan menurutku masih agak sulit buat sekarang gitu. Dan jujur ya gitu, kalau misalkan ke swasta ini peluangnya lebih ada kalau menurutku sekarang dibandingkan yang ke negeri. Karena pertama negeri ini kalau waktu itu pernah juga workshop ke negeri, tingkat kesiapan anak-anaknya masih agak jauh sih. Nah, itu yang aku nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena mereka jarang pakai komputer mungkin ya. Tapi buat zaman sekarang kira semua sudah lumrah sama komputer gitu ya. Tapi ada juga yang ternyata negeri-negeri, apalagi kalau misalnya bukan di Jakarta gitu ya, masih nggak awam sama keyboard, nggak awam sama komputer gitu. Itu yang menjadi challenge banget gitu. Karena dasarnya aja mereka belum punya gitu ya. Apalagi ini kalau bisa belajar tentang coding gitu. Buat ngetiknya aja mereka masih susah gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan sih buat kita juga. Infrastrukturnya masih kurang gitu. Komputernya masih kurang mumpuni gitu ya. Dari satu infrastrukturnya gitu, gurunya pun masih kurang fasih akan coding tentunya. Dan yang ketiga ini tadi kesiapan anak-anaknya masih kurang buat mengakses teknologi gitu. Karena mungkin mereka fokusnya di bidang lain, jadi di sisi IT or engineer ini masih kurang sih aku lihatnya gitu. Karena kita pun yang mengajarkan gitu ya, jadi susah gitu keterimanya bagi mereka. Kita udah menggunakan bahasa yang simple pun yang biasa kita deliver ke sekolah-sekolah lain lancar gitu ya. Tapi ternyata di sisi ini jadi challenge banget buat kita gitu. Harus ngajarin or bahkan ngetik pun susah gitu bagi mereka. Dan mungkin nggak tahu ya, mungkin dari segi bahasa juga jadi penting. Karena coding itu tentunya banyak kaitan dengan Inggris gitu ya, bahasa Inggris gitu. Nah itu pun mungkin jadi kendala mereka juga gitu. Saya misalkan logic coding jika maka gitu kan, nggak ada jika maka kan di coding gitu ya, if else gitu pakainya. Nah itu mungkin mereka harus perlu tahu juga gitu basic Englishnya gitu. Maka dari itu jadi pembeda tuh antara swasta yang biasa kita launching gitu ya, sama yang negeri-negeri yang ada. Dan walaupun challenges-nya masih banyak untuk Marcel dan Cake, dan untuk industri hardware engineering di Indonesia, Marcel masih punya harapan besar untuk generasi muda di masa mendatang. Harapanku semua anak punya akses yang mudah gitu ya, yang kalau bisa free gitu ya, buat ke pendidikan ini gitu tentunya ya. Itu karena sekarang kalau aku lihat kan kebanyakan yang bisa mengakses ini yaitu tadi middle to high gitu, mengakses tentang teknologi ini. Harapan kedepannya ya anak-anak muda maupun di daerah maupun di kota gitu ya, bisa punya akses ke pendidikan yang sama. Terkhususnya tentunya tentang coding dan robotik ini. Oke, itu cerita Marcel Saputra, tamu kita di episode kali ini. Gua pribadi shock ketika tahu seberapa jomplang angka peminat hardware engineering dan software engineering. Nggak heran sih Indonesia bisa produksi startup teknologi unicorn
Tapi dari HP sampai kendaraan semua impor dari luar. Anyway, gue nikmat banget dan belajar banyak dari obrolannya dengan Marcel. Dari pentingnya untuk patenin ide dan produk kita, pentingnya untuk personal approach untuk menangin hati potential klien, sampai gimana UX produk kita harus benar-benar disesuaikan sama user persona target kita. Thank you Marcel for the stories and learnings. Kalau kalian suka dengan episode kali ini dan pengen tahu lebih lanjut soal Build in Blue, kalian bisa subscribe ke Build in Blue di Spotify, Apple Podcasts, atau YouTube. Dan follow Build in Blue di Instagram, TikTok, dan Twitter @BuildInBlue. Jangan ragu juga untuk reach out via DM atau komen kalau kalian punya feedback, insight, atau saran cerita apa lagi yang kita harus bahas. Oke, sampai jumpa lagi. Have an awesome day.